Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan hak versus hukum rohani. Adapun firman Tuhan terambil dari Ibrani 13 ayat 16. Suatu hari saya minta bantuan seorang teman untuk suatu hal yang sangat sederhana. Namun permintaan saya ditolak. Saya pun menyatakan kekecewaan saya kepadanya. Namun ia menjawab, "Kamu tidak perlu menjadi kecewa dan marah jika saya berkata tidak kepadamu, karena saya punya hak untuk menentukan keputusan saya." Saya terkejut dengan jawabannya. Tetapi apa yang dikatakannya adalah benar. Namun demikian, ia telah menggunakan haknya untuk menjadikan dirinya pribadi yang gagal di dalam menunjukkan integritas yang penuh kasih. Secara logika, jika kita gagal di dalam menolong hal yang sederhana, bagaimanakah kita mampu memberikan pertolongan yang menuntut sebuah pengorbanan? Bukankah kita seringkali diperhadapkan pada dilema kehidupan yang demikian? Seperti yang pernah saya alami ketika seorang teman mengetuk pintu rumah saya pada tengah malam untuk meminjam uang ketika ia menghadapi situasi genting. Saya menghadapi dilema untuk menolongnya karena saya tidak memiliki uang cash. Namun terdorong kerinduan untuk menolongnya, saya pun menyerahkan ATM kepadanya. Keesokan harinya ia mengembalikannya dengan ribuan ucapan terima kasih. Kedua kisah di atas hendaknya mencelikkan mata rohani kita untuk melihat sebuah kebenaran bahwa kita berbuat baik bukan supaya dunia melihat kita sebagai orang baik, namun lebih dari itu, supaya dunia melihat kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dialah yang menjadi alasan dan penyebab di dalam setiap perbuatan baik yang kita tunjukkan terhadap sesama. Kegagalan kita di dalam menunjukkan perbuatan baik yang mampu untuk kita lakukan adalah sebuah hal yang menyakitkan hati Tuhan. Kita tidak hanya melihat dosa sebagai sebuah pelanggaran hukum moral dan etika, namun juga pelanggaran atas hukum kasih. Kita memiliki tanggung jawab yang penuh untuk mendemonstrasikan kasih sebagai sebuah kewajiban lebih daripada penyanjungan atas hak kita. Tuhan memberikan hak sepenuhnya kepada kita di dalam mengambil setiap keputusan yang ada, namun harus disertai dengan hikmat yang mengantarkan kita kepada keputusan yang benar, yang mendahulukan kehendak Tuhan. Marilah kita memiliki tangan yang terbuka dan kesungguhan yang lebih dalam lagi untuk berbuat baik kepada sesama dan memiliki kepekaan kasih yang mendasari keputusan kita. Selain itu, kita tidak membuat daftar jumlah orang
yang telah kita tolong. Namun, kita membuat daftar jumlah mereka yang belum terjangkau oleh kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dengan kata lain, berusahalah untuk berkata ya untuk setiap tuntutan perbuatan baik yang diperhadapkan kepada kita. Ingatlah, ketika kita bisa tahu bahwa kita mampu berbuat baik, itu merupakan hukum rohani yang diukir oleh tangan Tuhan sendiri. Jadikanlah perbuatan baik kita sebagai korban bagi Tuhan, melebihi nilai religius yang kita tampilkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukan aku untuk menunjukkan kasih kepada sesamaku, apapun situasinya, sebagai cerminan kasih-Mu di dalam diriku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.